Halo sahabat Osaka, selamat datang di Retop, series to the top Osaka Student Fair 2021 di segmen Osaka and You, from Osaka for Everyone, bersama saya Sista. Kali ini kita menghadirkan dua bintang tamu legendaris nih. Yuk kita kenalan dulu sama bintang tamu pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Pak IGD Pase Artana dan di sebelah kanan sebelah kanannya lagi ada guru kita yang cantik banget nih, Bu Elizabeth Sumbung. Pada hari ini bintang tamu kita menarik banget ya. Sebelum itu saya mau nanya nih, bagaimana kabar Bapak dan Ibu selama pembelajaran daring? Baik, sehat ya. Baik, kita langsung mulai saja. Dengar-dengar Bapak dan Ibu ini merupakan guru legendaris di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Dari kata legendaris itu kita bisa kaitkan dengan kata cukup lama. Nah, kalau boleh saya bertanya, Bapak dan Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru? Iya. Silakan dari Pak Pase. Ya, terima kasih Dek Sista. Ya, saya mulai menjadi guru itu di tahun 2004, jadinya 17 tahun. Dan setelah itu saya ditugaskan di sekolah ini, SMA Negeri 1 Kuta Selatan tahun 2005, jadinya saya bertugas mengajar di sini selama 16 tahun. Ya. Bisa dilanjutkan ke Bu Elizabeth? Terima kasih. Kalau mengajar di sekolah ini, saya mulai dari Desember 2000 sampai sekarang. Jadi sudah Desember besok itu sudah 21 tahun di sekolah ini. Yang mana pada waktu itu masih namanya SMA Negeri 2 Kuta. Tapi sebelumnya saya sudah mengajar di luar Bali, di luar negeri pada saat itu, yaitu di Timor Leste. Jadi saya mengajar di Timor Leste pertama kali tahun 1993. Kemudian karena Timor Leste itu merdeka, jadi otomatis kita pegawai negeri Indonesia harus keluar. Sehingga saya keluar dari Timor Leste, kemudian pindah ke Ambon di SMA Negeri 3 Ambon. Kemudian karena Ambon itu rusuh, maka saya keluar lagi ke Jakarta melapor kepada pemerintah tentang kondisi di Ambon, sehingga saya dan suami saya ditempatkan ke Bali. Dan pada tahun 2000 Desember tahun 2000 SK saya keluar untuk mengajar di SMA Negeri 2 Kuta yang sekarang kita kenal dengan SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Belum pada lahir ya. Ternyata terdapat fakta menarik nih ya, ke Bu Elizabeth ini sebelumnya itu pernah berpindah-pindah mengajar di luar Bali, pernah ke Timor Leste ya Bu, dan pernah ke Ambon juga. Dan tadi ternyata dua guru hebat kita ini sudah lama mengajar di Osaka, pastinya sudah tidak asing lagi dengan di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Nah, tadi bisa dilihat dari berapa lamanya serta pertama kali Bapak Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Apakah kalau boleh tahu Bapak dan Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Oh iya. Iya, kalau saya dari bidang saya, jadi sejak awal saya kuliah, saya menekuni bidang agama. Jadi setelah saya diangkat menjadi guru, saya menekuni mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan sekarang ditambah menjadi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana dengan Ibu Elizabeth? Iya, saya dari awal pengangkatan saya sebagai guru, saya mengajar PPKN yang dulu dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila, yang sekarang berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Ternyata Pak Pase dan
Maaf, Pak Pase ini merupakan guru agama Hindu di SMA Negeri 1 Kuta Selatan, dan Bu Elizabeth sendiri merupakan guru mata pelajaran PKN. Tapi pernah nggak sih Bapak dan Ibu ini mengajar mata pelajaran di luar mata pelajaran yang kini dipegang? Oh iya, kalau saya, ketika saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Kuta Selatan, saya diberikan tugas tambahan. Selain mengajar pendidikan agama Hindu, juga diberikan tugas tambahan menjadi mengajar guru antropologi. Ya, jadi khusus di kelas bahasa saja. Jadi saya menekuni dari awal agama Hindu, diberikan tugas tambahan antropologi menjadi sebuah tantangan. Dan yang pernah saya tekuni dari selama saya mengajar di sini. Dan Ibu Elizabeth sendiri? Pernah mengajar bidang studi lain, pernah. Saya pernah mengajar sejarah. Bahkan baru setahun ini saya fokus mengajar PPKN. Jadi selama ini saya mengajar PPKN sekaligus juga mengajar sejarah. Karena pada waktu itu guru sejarahnya belum ada. Nah sekarang setelah setahun ini ada guru baru yang memang jurusan sejarah ditempatkan di SMA Negeri 1 Kuta Selatan, maka saya sudah fokus mengajar PPKN di kelas 10 dan kelas 12. Kita terdapat fakta menarik lagi. Ternyata Pak Pase ini dulu pernah mengajar di kelas bahasa, dan Ibu Elizabeth juga dulu pernah mengajar mata pelajaran sejarah. Dan itu juga sedikit background dari para bintang tamu kita. Dan kira-kira selama mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini, apakah ada hal-hal unik yang bisa diceritakan? Mungkin bisa dimulai dari Pak Pase. Iya, terima kasih. Jadi selama saya mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Selatan, hal yang menarik pasti ada, hal yang unik pasti ada, karena pada hakikatnya setiap siswa itu adalah pribadi yang unik. Ya, pribadi yang unik itu memiliki karakter yang berbagai macam bentuk, ya karakter mereka itu, ya ada pendiam, ada yang humoris, ada yang nakal, sebagainya. Itu hal yang wajar ya di masa-masa mereka. Jadi hal yang unik itu tentunya ada. Mereka itu senang sekali ya ngobrol-ngobrol dengan guru sampai kepada ngejailin dan sebagainya, pernah juga. Jadi hal yang menarik, baik unik itu hal yang wajar. Jadi pernah juga mengalami hal seperti itu. Dan Ibu Elizabeth sendiri? Iya, kalau yang unik pasti ada. Ya, namanya manusia, kita berbagai macam karakter itulah yang unik. Tapi sekaligus itu juga lah yang menarik untuk saya sebagai guru. Saya bisa menikmati keunikan siswa-siswa saya yang kemudian membuat saya makin tertarik dan makin berusaha, makin bisa mengelola untuk saya membuat itu menjadi sesuatu yang membuat mereka makin bisa menjadi lebih baik dan mengerti masa depannya. Nah, itu kan tadi karakter siswa yang unik, hal-hal unik siswa. Dan apakah Bapak dan Ibu pernah bertemu dengan siswa yang ngeselin banget, yang menjengkelkan, yang masih terbekas dalam hati Bapak dan Ibu? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Ibu Elizabeth. Oke, terima kasih. Pastinya kalau kita sudah jadi guru, pastinya ada saja siswa yang membuat kita kadang-kadang kesal, kadang-kadang kita merasa nggak nyaman, karena kita berhadapan dengan manusia. Beda dengan kita berhadapan dengan benda yang kita bisa atur sesuka hati. Nah, tapi justru itu yang menjadi tanggung jawab sebagai guru. Justru itulah yang harus saya kelola, yang menjadi tugas saya untuk membuat hal-hal yang membuat saya kesal, yang membuat saya nggak nyaman. Saya harus mengelola itu untuk sesuatu yang menyenangkan buat saya, dan itu adalah tantangan terbesar saya. Dan ketika itu saya bisa rubah menjadi lebih baik, justru itu makin menarik
ini makin menarik dalam tugas saya dan saya makin semangat dan saya makin mencintai pekerjaan saya karena ada sesuatu, ada buah yang manis yang bisa dipetik dari perubahan-perubahan siswa yang tadinya membuat kesal, yang tadinya membuat nggak nyaman, akhirnya mereka berubah menjadi lebih baik, bahkan menyadari bahwa dia perjalanan hidupnya masih lama, jadi dia harus berubah menjadi lebih baik, dan itu kenikmatan tersendiri buat seorang guru dan saya puas dengan hal itu. Demikian. Baik banget. Bagaimana dengan Pak Pasek sendiri? Ya, baik. Tentunya setiap guru pasti akan merasakan gimana seorang siswa itu memberikan karakternya. Kalau ceritanya saya, adakah siswanya yang unik dan menarik dan bahkan nyeselin? Pasti ada. Saya baru teringat ada seorang siswi ya. Jadi dia tuh memang vokal, artinya bergema-gema suaranya sering sekali juga ngejalin temannya wanita yang penuh dengan semangat. Ya, tapi karakternya ya mungkin penampilannya nggak sesuai dengan aturan sebagainya pasti ada. Nah, ketika kita berikan pembinaan, ketika kita mendampingi, dan akhirnya mereka bisa mau berubah dan menjadi kebanggaan seorang guru. Jadi merubah sifat-sifat yang kurang baik menjadi baik itu merupakan kebanggaan seorang guru. Jadi pendidikan itu berhasil di situ. Jadi itulah yang membuat saya bangga di sini. Jadi gimana orang yang siswa yang nyeselin, kadang-kadang yang nyalin kita, dan bahkan kalau kita masuk ke suatu kelas, ya saya disambut dengan tepuk tangan dan sebagainya, itu ada apa? Ternyata itu adalah sebuah komando seorang ketua kelas wanita yang seperti itu. Jadi setelah kita berikan pembinaan dan sebagainya, jadi dia akhirnya setelah tamat SMA ini, dia memberikan penampilan lebih baik lagi ya. Jadi ya sudah merasakan gimana jadi seorang SMA dan sudah kuliah dan berhasil di tamat kuliah seperti itu ya, kebanggaan seorang guru. Ya. Jadi itu kurang lebih sedikit pandangan seorang guru kepada siswa-siswi yang walaupun mereka kadang ngeselin, nakal, tapi para guru juga percaya kedepannya mereka pasti akan berubah dan meningkatkan karakter menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi setelah membahas banyak pengalaman menjengkelkan, unik, bertemu dengan siswa-siswi yang beragam, apakah ada kejadian suka maupun duka yang pernah Bapak dan Ibu alami selama mengajar di Osaka ini? Iya, kalau saya, jadi pengalaman saya selama di SMA Negeri 1 Kutasan pasti ada suka dan dukanya. Setiap profesi, setiap siswa akan mengalami, setiap guru juga pasti akan mengalami suka dan duka. Nah, mari kita kemas gimana suka dan dukanya itu menjadi hal yang positif saja. Ya, saya awali dengan dukanya. Ya, ketika saya mengajar di sekolah ini, tentunya berangkat dari rumah sampai sekolah dengan kondisi jarak yang begitu jauh, dukanya di jalan pastinya ya, udah capek, udah panas, belum lagi ada hujan angin lagi, melewati jalan yang padat penuh dengan rintangan, traffic light dan sebagainya. Itulah dukanya di jalan. Jadi itu saya nikmati saja, dianggap sebuah profesi, sebuah kenikmatan yang indah, sehingga itulah yang profesi yang kita cintai ini. Dan berikutnya untuk sukanya tentunya kita setelah di sekolah kita melihat beragam siswa, anak didik yang kita akan ajarkan, kita didik. Kita melihat mereka generasi-generasi yang akan kita didik menjadi yang sukses ke depannya, melihat mereka semua capek, rasa lelahnya hilang. Ya, jadi sukanya disebabkan dengan bertemu dengan siswa, dengan teman guru, staf sekolah yang semuanya open mind, dan bahkan mereka saling bergaul, saling tumbuh rasa kekeluargaan, itu menjadi kita betah di sekolah dan mereka menjadi keluarga besar di SMA 1 Kutasan. Kita menjadi senang ya, dengan berbagai macam bentuk karakter kita menyatu dan bahkan kita saling mengisi, saling berbagi. Itu menjadi kesukaan saya di sini. Makasih. Bagaimana dengan Ibu Elizabeth sendiri? Ya, terima kasih. Kalau ditanya suka dan duka, pasti ada ya, namanya hidup. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, tapi kita punya keputusan untuk bisa mengambil positifnya menjadi sesuatu yang bernilai. Kalau suka dan duka di sekolah ini, menurut saya lebih banyak sukanya sih. Mungkin karena saya pernah hidup di luar Bali
Sehingga saya berada di sini tuh sesuatu yang membuat saya sangat bersuka cita. Antara lain yang membuat saya bersuka itu ada di SMA Negeri 1 Kuta Selatan dengan berbagai macam karakter siswa, juga teman-teman guru, berbagai macam perbedaan agama, budaya, tapi saya senang, saya begitu dihargai, saya tidak pernah merasa saya berbeda. Saya menerima perlakuan yang sangat dihormati hak-hak saya sama dengan yang lainnya. Saya begitu dihargai siswa, saya begitu menikmati sopan santun orang Bali luar biasa dibanding dengan ya nggak boleh membandingkan, cuman pengalaman saya sangat menikmati sebagai keluarga, seperti layaknya keluarga di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Itu sukanya. Kalau dukanya sih ya paling kalau rindu mau pulang kampung jauh, terus harus mencari waktu yang tepat, seperti mungkin saya harus hari raya Bali mungkin baru saya bisa pulang, yang berbeda dengan hari raya saya, tapi itu pun tidak mesti saya harus pulang karena ada saja tugas yang harus dikerjakan setiap meskipun libur gitu ya, karena kita pegawainya pemerintah PNS, jadi harus selalu siap sedia kalau diperlukan. Sekian. Nah, itu dia tadi suka duka guru hebat kita ini. Ternyata banyak banget suka dan duka bagi mereka selama mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan bintang tamu hari ini. Acara kita nggak sampai di sini aja, karena kita akan kembali dengan segmen yang lebih seru lagi, segmen Ever or Never. Namun sebelum itu, saksikan jeda berikut ini. Kembali lagi di segmen Retop, Series to the Top Osaka Student Fair 2021, di segmen Ever or Never. Segmen Ever or Never ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru, lalu Bapak Ibu Guru akan menjawab dengan pernah atau tidak pernah beserta alasannya. Sudah siap? Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ever or never Bapak dan Ibu bolos pelajaran selama masa-masa sekolah dulu? Mungkin bisa dimulai dari Pak Fase sendiri. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya, masa-masa SMA, masa-masa penuh kenangan. Ya, selama saya SMA, dulu saya alumni SMA Negeri 1 Mengui. Kalau ditanya bolos, ya pernah lah dikit ya, tapi tidak parah-parah sekali ya bolosnya. Itu pun jam-jam akhir jika tidak ada guru, katanya dibolehkan pulang. Kita pulang dulu, ternyata itu tidak boleh pulang. Akhirnya kita beramai-ramai bolos sedikit. Ya, berikutnya ada juga ketika mulai masuk sekolah. Nah, di sini ya karena saya numpang sama teman, jadi mereka tuh punya kendaraan sendiri, jadi naik mobil. Jadi saya nebeng ke sana karena agak mobil biasanya kalau mobil agak lama jadinya dari nyampenya ke sekolah, jadi agak telat sedikit jadinya di sana. Tapi biasanya telat sedikit tidak apa. Tapi kelamaan dipanggil juga ya oleh guru BK dan akhirnya sedikit diberikan konseling di sana. Jadi ada ya pernah, tapi tidak parah sedikit ya. Itu aja jadinya. Lalu bagaimana dengan Ibu Elizabeth sendiri? Namanya anak SMA ya, karena suka beramai-ramai gitu ya. Tapi pernah lah, tapi tidak sering karena waktu saya SMA itu sangat ketat. Sekolah saya itu SMA Katolik Makale. Ya, SMA Katolik itu kepala sekolahnya itu pastor dari Belanda, jadi begitu sangat ketat, dikunci pagarnya, jadi kita nggak mungkin bisa bolos, dan di sekelilingnya itu kali, nggak mungkin kita bisa lari. Jadi
hanya pernah saya berbohong untuk bisa pulang lebih awal karena pada saat itu saya datang bulan jadi kan sakit perut. Jadi saya bilang saya mau pulang dulu. Adalah alasan macam-macam lah. Dan itu teman-teman saya juga yang suka jalan-jalan bareng itu ada juga yang ikut 2 orang. Jadi pernah lah seperti itu. Menarik banget ya cerita-cerita masa-masa SMA para guru kita ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ever or never Bapak dan Ibu sendiri merasa bosan dengan sesuatu yang sedang ditekuni? Sekarang mungkin bisa dimulai dari Bu Elizabeth. Merasa bosan untuk hal yang ditekuni, misalnya jadi guru begitu maksudnya? Kalau untuk jadi guru ya setiap manusia pasti kita ada rasa jenuh ya. Kita kan, tapi ya namanya hidup ya, kita harus bisa mengelola dengan baik suatu masalah. Tapi membosankan enggak. Justru saya sangat sangat tertarik. Justru saya sangat bersemangat. Makin kesini saya makin bersemangat jadi guru. Jadi saya tidak pernah bosan. Karena setiap pekerjaan dalam hidup ini tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita banget gitu ya. Jadi tantangan itulah yang membuat kita tidak bosan. Kalau kita bisa mengelola dengan baik. Dan kita selalu harus berpikir positif dalam segala hal. Dan kita masih tetap hidup. Jadi jalanilah hidup ini dengan baik supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak menyesal. Hidup kita diisi dengan hal-hal yang baik. Begitu. Jadi saya sangat bersemangat. Saya tidak pernah bosan. Kalaupun bosan ya disikapi lah, dikelola gitu. Baik sekali. Bagaimana dengan Pak Pasa? Baik. Profesi yang saya tekuni tidak pernah saya bosankan, ya. Jadi itu merupakan sebuah konsistensi saya. Jadi konsekuensi saya. Jadi profesi seorang guru itu adalah sebuah tujuan hidup. Jadi apa yang saya kerjakan harus saya nikmati dan saya laksanakan. Jangan dibosan-bosankan. Tidak pernah bosan jadi guru. Di profesi ya, sedang ditekuni. Tidak hanya jadi guru dan lain-lain pun. Beberapa profesi yang saya tekuni, misalnya ada pembina ekstra, banyak pembina ekstra silat, ada pramuka, ada yoga, ada. Saya pernah bosan, tidak pernah bosan. Jadi itu hal yang membuat saya menyemangati hidup. Nah, jadi ketika kita jenuh dengan program aktivitas rutin guru, kita pindah dengan aktivitas hobi yang lain sebagainya. Jadi rasa jenuh kita di tugas utama kita terjawabkan, ya, terbayarkan dengan profesi-profesi yang lainnya. Jadi saya tidak pernah bosan, ya. Jadi yang merupakan profesi yang saya tekuni ini, saya akan tekuni terus sampai kita akan saling mengisi di satu sama lain, ya, gitu. Keren banget ya para bintang tamu kita hari ini. Benar-benar sangat kita tuh harus benar-benar mentekuni apa yang kita jalani dan jangan banyak mengeluh dan jangan cepat bosan juga. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ever or never Bapak dan Ibu ketemu siswa yang jahil banget atau Bapak dan Ibu sendiri nih yang dijailin sama mereka? Gimana? Mulai dari Pak Pasa. Ya, ever. Saya pernah, ya. Jadi saya pernah dijalin siswa. Ya, jadi ketika saya bertugas ini, jadi saya masih lajang ya, masih anak muda ya, masih senang ya larak lirik sini gitu ya. Jadi kelihatannya itu siswa-siswi terutama ya, zaman-zaman saya sebelum saya status kawin itu ya. Jadi ketika anak-anak siswa itu mengenal saya tuh masih lajang, muda, jadi banyak yang jahilan. Jadi ceritanya jadi saling gitulah, cerita monyet zaman dulu tuh ya.
Jadi ketika kita janjian pernah datang ke rumah ini, akhirnya tidak ada di sana. Jadi saya seakan-akan ya, wah ini saya dijailin sama siswa sendiri ya dia. Kita janji buat sesuatu. Beberapa teman-teman guru yang masih muda-muda tuh pasti ada aja ya, ada kesan sesuatu dengan siswi-siswinya. Ya, jadi saya ketika saya muda pasti begitu. Dan ketika saya juga bertugas mengajar, ada juga siswa yang mungkin agak jahil ya gitu ya. Jadi ketika mengajar di papan tulis, ada ya anak siswa yang mungkin di belakang ngelempar sesuatu, dijahilin, masih ada aja. Ya, hal yang positif bisa saya berpikir ya. Jadi pernah lah dijahilin. Jadi hal saya nggak pernah sampai marahan sebagainya. Jadi kita ya menikmati ya menikmati aja. Ini masa-masa mereka. Ya itu aja. Ya, untuk bagaimana menurut Ibu Elizabeth? Kalau jahil yang luar biasa, yang mengganggu, yang membuat saya tidak nyaman, nggak pernah sih. Masih dalam batas yang wajar dan saya tidak terganggu. Ya kembali lagi saya mengelola. Saya kalau ada siswa yang mengarah ke situ, mungkin dia perlu perhatian saya. Saya berpikir begitu. Jadi saya berpikir positif aja. Jadi ya saya berikan perhatian yang lebih mungkin ya karena dia mungkin. Jadi saya sebagai guru berpikir begini, mungkin dia di luar atau di rumahnya atau orang tuanya tidak terlalu memperhatikan dia, sehingga di sekolah dia berulah. Sehingga berarti itu tugas saya untuk saya berikan perhatian lebih, tapi bukan berarti membedakan dengan siswa yang lainnya. Jadi itulah karakteristik siswa yang dibaca oleh guru, kemudian kita menjawab apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi untuk jahil yang sangat mengganggu nggak pernah sih. Yang wajar-wajar saja, tapi saya masih bisa menangani dan ya saya menikmati sebagai suatu tantangan. Ternyata Pak Asa dan Ibu Elizabeth ini juga sering dijahilin nih sama siswa-siswi mereka, dan mereka juga menanggapinya tidak terlalu serius dan bisa menoleransi lah seperti itu. Dan sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Ever or never Bapak dan Ibu salah masuk kelas atau mungkin saat daring ini salah memberikan materi? Dimulai dari Bu Elizabeth. Iya, untuk salah masuk kelas pernah beberapa kali. Bahkan saya sudah mengabsen siswa dengan kelas yang nama dari kelas yang lain, saya sebut namanya, terus mereka semuanya ketawa. Dia bilang, "Ibu, itu anak kelas sebelah." Jadi saya, ya itu pernah lah seperti itu. Itu bagaimana dengan Pak Pasar sendiri? Iya, pernah. Ceritanya dulu ketika ada perpindahan kelas. Jadi ruangan ini nggak dipakai. Jadi kelas yang dia pindahkan ke kelas yang lain. Jadi saya masuk ke ruangan ini kok kosong. Jadi saya nggak ngerti ini ada acara apa. Itu juga ketika ada pertukaran kelas. Jadi saya bingung juga nih ketika saya masuk kelas. Wah, saya ngajarnya benar nggak? Saya nanya dulu. Jadi ketika saya mengajar, saya nggak sembarangan langsung ngomong. Benar nih kelas ini saya ajar? Oh benar, bentar masuk. Oh salah apa? Pindah. Iya pindah. Jadi ketika ada perubahan, perpindahan yang kita tidak ketahui, itu terjadi. Sehingga saya bilang tidak masuk kelas yang salah jadi saat itu. Tidak masalah, jadi bisa diatasi. Jadi sebelum saya masuk mengajar, ternyata saya ngajar yang kelas yang benar. Kalau bicara daring, nah, ini bicara daring, jadi kalau kita pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, ya, saya buat kelas-kelas tersendiri, tidak mungkin salah ya. Jadi saya masuk ke kelas itu tidak mungkin salah karena sudah memberikan kode kelasnya. Cuma berbeda mungkin di materi ya, kadang-kadang dan tugas tenggat waktu batasnya pengumpulannya. Saya buat tenggatnya jam 3, jam 3 sore misalnya, tapi saya buat di keterangan jam 12 siang. Jadi mereka protes, apa ini yang mana yang benar? Jadi oh ya salah, jadi kita sepakati yang mana dipakai. Itu pernah juga ya mengalami di daring itu ketika kita memberikan batas pengumpulan tugasnya. Itu aja ya, itu aja sedikit.
ini ada saut pautan dengan pertanyaan terakhir nih. Ever or never Bapak dan Ibu mengalami hal lucu selama pembelajaran daring? Gimana, bisa dimulai dari Pak Pasa? Wah, kalau yang lucu ketika daring, ya, ketika daring itu pernah kita buat Google Meet. Nah, Google Meet ini lucu. Jadi ketika masuk Meet, nah ini kelihatan paling lucunya nih. Jadi siswanya bukan on kamera. Wah, ada yang rambutnya gondrong, ada yang nggak pakai baju sekolah, ada yang ya baju kaos aja. Udah, itu lucu ya, menarik sekali saya lihat. Jadi wah, ketahuan tuh kalau buka gini on kamera. Jadi saya juga ketika saya mengajar tentunya yang kita kelihatan badan ke atas, ke bawah nggak kelihatan. Jadi bajunya dinas, bawahnya celana kolor gitu, kadang-kadang begitu ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi pernah juga lampir kelihatan, wah ya saya pakai celana pendek ngapain? Wah, malu juga seketika. Jadi ketika kita daring itu yang paling kelihatan lucunya adalah ketika on cam. Jadi kita Google Meet itu ya itu yang menarik. Ya, tapi kita maklumi ya karena kondisi pandemi ini kita diminta untuk daring, ya seperti itulah kondisinya. Ya. Banget. Dan bagaimana dengan Ibu Elizabeth? Iya, hal lucu sih ya bagaimana kita menanggapinya. Jadi waktu Google Meet ya, ada siswa yang naik di atas pohon. Terus saya tanya, kenapa kok naik di atas pohon? Dia bilang, saya kebetulan lagi di kampung dan sinyalnya kurang bagus. Jadi kalau saya naik di atas pohon lebih bagus. Tapi saya ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia ini justru saya sangat apresiasi karena dia berusaha untuk mengikuti pelajaran meskipun dalam kondisi sinyal kurang kuat di kampungnya pada saat itu. Jadi ya bisa dibilang lucu, tapi justru saya sangat apresiasi ya. Dia punya keinginan untuk belajar sangat tinggi. Jadi ya kita semua di kelas itu ketawa, tapi ketawanya bukan mengejek dia. Justru ya ada hal lucu sedikit gitu. Ya, seperti itu. Ternyata selama pembelajaran daring ini kebanyakan hal-hal lucu itu dialami saat sedang melakukan pembelajaran lewat Google Meeting ya, Pak? Iya, biasanya di sana wajahnya kelihatan. Belum bangun lagi tuh ada ya. Baik, pertanyaan terakhir tersebut sekaligus menjadi penutup segmen Ever or Never kali ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu video demo ekstrakurikuler Ekstra Marching Band.
Wah, seru banget ya. Nah, itu tadi cerita-cerita kita bersama kedua bintang tamu hebat kita ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu, apakah ada kesan, pesan maupun harapan dari Bapak dan Ibu untuk SMA Negeri 1 Kuta Selatan ke depannya? Silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Tentunya saya selaku guru titip pesan juga kepada anak-anak semuanya dan kepada seluruh warga sekolah. Yang pertama itu adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Terus berusaha, terus berkreativitas, terus berinovasi. Jadi ke depan ini adalah persaingan itu makin ketat. Jadi siapa yang cepat dia akan dapat. Jadi siapa yang memperoleh kesempatan dia akan mendapatkannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan sekalipun. Ya, sekali Anda menyanyiakan, Anda akan menghilangkan kesempatan Anda untuk maju ke depan. Jadi orang sukses itu diawali dengan mengambil sebuah kesempatan. Ya, jangan takut gagal, ambil saja kesempatan. Jika ikut lomba, ikuti lomba. Kalah menang urusan kedua. Jadi kesempatan itu yang penting. Jarang-jarang orang dapat kesempatan. Ya, peluang itu juga penting. Ya, kesempatan untuk menjadi juara itu diawali dari sana. Ya, oleh karena itu jangan pantang menyerah. Ya, jadi terus berusaha, berinovasi, berkreasi, dan mencari informasi-informasi untuk kemajuan Anda sendiri. Ya, itu aja dari saya. Semangat, Nana. Baik, bagaimana menurut Ibu Elizabeth? Pesan saya untuk di masa pandemi ini, jaga kesehatan, segala yang dianjurkan, ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makan makanan sehat. Pakai masker itu tetap keren kok. Ada yang bilang kalau pakai masker kan ketutup. Tapi pakai masker itu kalau orang keren ya tetap keren, dimanapun ya tetap keren. Jadi jaga kesehatan karena kalian akan masuk PTM, tapi tetap menjaga jarak, tetap terapkan prokes yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Lalu yang kedua, kalian generasi muda, kita sering mendengar bahwa masa muda adalah masa yang paling indah. Masa SMA itu masa yang paling indah, tapi paling indah di sini karena kalian punya kesempatan yang banyak untuk berkarya, untuk belajar, untuk mencari jati diri yang sesungguhnya. Dan jangan lupa masa muda, inilah yang kamu harus mengisi masa depan karena perjalanan hidup masih panjang. Jadi dalam perjalanan ini kamu harus mengisi dengan hal-hal yang baik, bekerja keras, harus tekun belajar, jaga sikap, ya dengan nilai-nilai kehidupan yang baik, ya nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan, bertanggung jawab dalam segala hal karena tanggung jawab kalian adalah sebagai siswa, sebagai pelajar, ya bertanggung jawab belajar, ya. Dan yang berikut bahwa kalian adalah generasi harapan bangsa Indonesia tentunya. Jadi belajar dengan bekerja keras, belajar dengan tekun, isi masa muda dengan hal-hal yang positif, hindari narkoba, pergaulan bebas, ya segala hal-hal yang negatif hindari. Jangan berpikir bahwa merokok atau narkoba itu sebagai anak muda keren, ya. Justru kalian keren kalau kalian belajar meraih nilai-nilai yang baik, meraih prestasi, karena di pundak kalian itu ada masa depan bangsa dan negara. Jadi resapi ini bahwa kalian harus bertanggung jawab untuk masa depan bangsa dan negara. Sekian. Ya, benar banget kata perkataan Bapak dan Ibu guru, kita tuh harus mengambil kesempatan apapun yang datang pada kita. Kita juga harus giat belajar, selalu
mengutamakan kesehatan juga, apalagi kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, Tambah lagi satu ya, doa, ingat ya. iya. Ya itu penting ya, segala aktivitas diawali dengan doa karena beliaulah yang menentukan semuanya. Benar Gitu banget, ya. kita harus selalu berdoa. Nah, itu dia tadi harapan dan juga kesan pesan para bintang tamu yang hebat ini. Terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan Retop Series to the Top Osaka Student Fair 2021 kali ini. Jangan lupa saksikan Retop selanjutnya karena akan ada bintang tamu yang tentunya tidak kalah serunya. Sampai jumpa di Retop Osaka Student Fair berikutnya. Sampai jumpa!